Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Permatasari dengan NPM 12 12 0229. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T, jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Uji ANOVA terbagi menjadi dua, yaitu one-way ANOVA atau ANOVA satu arah dan two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Uji ANOVA dua arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Maka pada uji two-way ANOVA arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke contoh kasus uji ANOVA satu arah. Mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3, sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum yang merupakan dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Di sini sudah terlihat datanya. Untuk kelompok 1 adalah pasien peminum obat merek X, kelompok 2 pasien peminum obat merek Y, dan kelompok 3 adalah pasien peminum obat merek Z. Di sini kita ada hipotesis atau dugaan sementara. Untuk H0-nya adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Lalu HA-nya adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Kita langsung masuk aja ke dalam software SPSS-nya. Kita file, open data. Seperti biasa, file of type-nya dalam bentuk Excel. Data uji ANOVA satu arah, open. Lalu oke. Nah, jika sudah terinput datanya, kita hilangkan dulu angka di belakang koma. Jika sudah, lalu klik Analyze, Compare Means, One-Way ANOVA. Nah, di sini ada tekanan darah, kita pindahkan ke Dependent List, kelompok pasien kita pindahkan ke faktor. Nah, lalu kita klik Post Hoc. Di sini kita pilih Bonferroni dan Tukey. Lalu Continue. Lalu kita ke Option. Di sini kita pilih Descriptive dan Homogeneity. Lalu kita Continue. Lalu OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Untuk tabel deskriptif, jumlah datanya untuk kelompok 1, 2, dan 3 itu sama, yaitu 7. Untuk rata-rata kelompok 1 itu 125,00, untuk kelompok 2 125,00, dan untuk kelompok 3 152,14. Di sini juga ada minimum dan maksimum. Untuk kelompok 1 minimumnya 110, untuk kelompok 2 105, untuk kelompok 3 130. Nah, untuk kelompok 1 maksimumnya itu 140, untuk kelompok 2 140, dan untuk kelompok 3 175. Nah, untuk test of homogeneity of variance ini pengujiannya dilihat dari nilai signifikan. Nah, karena 0,708 itu lebih besar dari 0,05, artinya
variansnya itu sama, atau bisa dibilang H0-nya diterima. Nah, jika sebaliknya, signifikan kurang dari 0,05 artinya variansnya itu berbeda, atau bisa dibilang HA-nya diterima. Nah, untuk uji ANOVA ini, jika variansnya sama, maka bisa dikatakan memenuhi kaidah atau memenuhi syarat uji ANOVA. Jadi, kita bisa lanjut ke analisis selanjutnya. Nah, jika variansnya berbeda dan sampel size-nya berbeda, itu tidak termasuk memenuhi syarat, maka kita tidak bisa lanjut ke analisis selanjutnya. Lalu, jika variansnya berbeda dan sampel size-nya itu sama, itu bisa dibilang memenuhi syarat. Jadi, yang pertama dilihat adalah variansnya. Lalu kita ke analisis selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini signifikannya 0,001. Nah, karena 0,001 ini lebih kecil dari 0,05, berarti variansnya itu berbeda, yang berarti HA-nya itu diterima. Lalu kita lanjut ke post hoc test. Di sini kita bisa mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan signifikan, yaitu dengan simbol bintang di kolom mean difference. Nah, di sini untuk kelompok pasien 1 dan kelompok pasien 2 tidak ada perbedaan, yaitu signifikannya 0,000. Lalu kelompok pasien 1 dengan kelompok pasien 3, di sini terdapat perbedaan, yaitu minus 27,143 yang ditandai dengan simbol bintang, dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke homogeneous subset. Di sini ada kelompok pasien 1, 2, dan 3. Nah, untuk kelompok pasien 1 dengan 2 ini masuk ke grup yang 1. Dan untuk kelompok pasien yang 3 ini masuk ke grup yang 2. Nah, di sini kenapa kelompok pasien 1 dengan 2 itu masuk ke grup yang sama? Karena mereka tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Nah, kalau kelompok pasien 3 ini, kenapa dia di grup 2? Karena sudah terlihat jelas ya teman-teman di sini, rata-ratanya itu untuk kelompok 1 dengan 2 itu 125,00, dan untuk kelompok pasien 3 itu 152,14. Jadi udah bisa dilihat adanya perbedaan yang signifikan untuk kelompok 3. Lalu kita masuk ke cara yang two-way ANOVA atau uji ANOVA dua arah. File open data latihan two-way open. Lalu sudah terinput. Lalu kita klik analyze. General linear model univariate. Nah, untuk gender dan pendidikan itu kita masukkan ke fixed factor. Ujiannya kita masukkan ke dependent variable. Nah, di sini kita klik plots. Untuk gender kita pindahkan ke horizontal axis. Untuk pendidikan kita pindahkan ke separate lines. Lalu kita klik add, continue. Lalu kita masuk ke post hoc. Di sini yang kita pindahkan cuma pendidikannya aja. Lalu kita pilih yang 2K, lalu continue. Lalu kita klik option. Nah, untuk gender pendidikan, gender kali pendidikan ini kita pindahkan ke display means for. Kita pilih yang descriptive statistik dan homogeneity test. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk di tabel between subject factor. Di gender laki-lakinya jumlah datanya ada 18, di gender perempuan jumlah datanya ada 22, untuk pendidikan SMP-nya ada 8, pendidikan SMA-nya ada 20, lalu pendidikan S1-nya ada 12. Lanjut ke deskriptif statistiknya. Untuk gender laki-laki di pendidikan SMP itu rata-ratanya ada 32,43. Di gender laki-laki pendidikan SMA rata-ratanya ada 46,60, laki-laki di pendidikan S1 ada 77,83,
Lalu di gender perempuan, di pendidikan SMP-nya rata-ratanya ada 68,00, perempuan di pendidikan SMA ada 65,13, perempuan di pendidikan S1 ada 69,67. Lanjut ke Levens Test of Equality of Error Variance. Nah, seperti yang dibilang tadi, kalau uji ANOVA itu pengujiannya dilakukan terhadap varians, atau yang pertama kali dilihat itu adalah variansnya. Nah, untuk melihat variansnya itu sama atau tidak, kita lihat dari nilai signifikannya. Jika signifikan lebih dari 0,05, maka datanya mempunyai varians yang sama. Jika sebaliknya, signifikan kurang dari 0,05, maka datanya mempunyai varians yang berbeda. Kita lihat di sini signifikannya adalah 0,527, yang berarti lebih dari 0,05. Maka datanya di sini mempunyai varians yang sama. Nah, di sini jika varians yang sama, kita bisa lanjut untuk melihat analisis yang selanjutnya. Kita lanjut ke test of between subject effect. Nah, di sini ada corrected model. Untuk corrected model ini, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data ini adalah data yang valid. Nah, di sini signifikannya adalah 0,000, yang dimana lebih kecil dari 0,05. Berarti data ini data yang valid. Lanjut kita ke gender, pendidikan, interaksi gender, dan pendidikan. Untuk nilai signifikan gender di sini ada 0,005. Untuk nilai signifikan pendidikan di sini ada 0,000. Untuk nilai signifikan interaksi gender dan pendidikan ada 0,003. Nah, dari tiga ini, nilai signifikannya kan di bawah 0,05. Yang berarti data ini adalah data yang valid. Kita lanjut ke post hoc test. Sama seperti uji ANOVA satu arah tadi, yang dimana post hoc itu berfungsi untuk melihat variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti contohnya di sini pendidikan SMP dengan pendidikan SMA. Beda rata-ratanya di sini adalah minus 23,63. SMP dengan S1, di sini perbedaan rata-ratanya ada minus 36,88. Yang dimana dengan ditandai simbol bintang kecil ini. Nah, karena di sini semua ada simbol bintangnya, yang berarti di antara semua pendidikan ini ada perbedaan yang signifikan, seperti SMP ke SMA, SMP ke S1, dan sebaliknya. Lanjut ke homogeneous subset. Untuk pendidikan SMP di sini, jumlah datanya ada 8, SMA ada 20, S1 ada 12. Nah, bisa dilihat untuk pendidikan SMP di sini dia masuknya ke grup 1, untuk pendidikan SMA masuknya ke grup 2, lalu untuk S1 masuknya ke grup 3. Di sini udah terlihat jelas ya, teman-teman, karena di antara semua pendidikan ini terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Seperti di post hoc tadi sudah jelas, karena semuanya ada simbol bintang, berarti semua variabel di sini memiliki perbedaan yang signifikan. Karena tidak ada satupun pendidikan yang masuk ke grup yang sama. Segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.